Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ikhwani rahimakumullah, para jamaah sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah atas pertemuan ini, dalam kajian ini, yang mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa sholawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah, sebelumnya kita menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, yang mana syarat-syarat sholat ini sangat penting ya untuk kita pelajari, karena untuk kesahannya sholat. Dan sebelumnya juga kita membahas tentang syarat sholat yang pertama, yaitu suci dari hadas, ya, hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, untuk menghasilkan kita agar suci ya daripada hadas kecil, itu adalah dengan cara berwudu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang wudu, ya, yang mana wudu merupakan cara untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u hiya ghusl a'dha'in mahsusatin biniyatin mahsusatin. Wudu merupakan membasuh. Wudu adalah membasuh anggota-anggota tubuh yang khusus, yang sudah ditentukan, kemudian dengan niat yang sudah ditentukan pula. Jadi wudu itu adalah membasuh anggota-anggota tertentu dan dibarengi dengan niat tertentu. Wa yajibu 'alal muhdits idza arada sholatan aw tawaf aw massal mushafi aw hamlahu. Wajib hukumnya berwudu kepada orang yang mempunyai hadas kecil, ya. Idza aroda, apabila dia menghendaki sholat atau mau tawaf atau mau menyentuh mushaf, ya, menyentuh Al-Qur'an atau mau membawa Al-Qur'an. Ya, jadi beda ya, antara menyentuh dan membawa itu beda. Kalau menyentuh, kita pegang, sentuh. Nah, ini disentuh namanya.
Ya. Kalau bawa itu apa? Kita bawa jinjingan atau bawa tas, di dalamnya ada Quran. Nah, itu namanya membawa. Nah, kalau begini kita bawa sambil jalan. Ini namanya menyentuh dan membawa. Jadi harus bisa dibedakan ya. Ada membawa saja, ada menyentuh saja, ada menyentuh plus membawa. Nah, ini beda. Ya. Jadi wajib seseorang punya wudhu apabila dia hendak menyentuh Al-Quran dan hendak membawa Al-Quran. Wa yundabu lil junubi idza arada aklan au syurban au nauman au wat'an. Nah, disunnahkan berwudu untuk orang yang junub, ya, yang punya hadas besar. Sunnah, ya, apabila dia mau makan atau mau minum atau mau tidur atau mau berjima dengan istrinya. Nah, jadi ikhwani rahimakumullah, ketika seorang punya junub, ya, punya hadas besar, kemudian dia mau makan, itu tidak diperbolehkan, makruh hukumnya. Disunnahkan dia berwudu terlebih dahulu. Ya, wudu terlebih dahulu, kemudian baru dia boleh makan. Ya. Atau minum. Sunnah, ya. Sunnah ketika orang yang junub, orang yang punya hadas besar, mau minum, itu disunnahkan berwudu dulu. Jangan langsung minum, makruh hukumnya. Atau mau tidur. Ya, contoh misalkan suami istri, kemudian dia berhubungan. Nah, ini suami istri ini jangan langsung tidur setelah selesai. Ya, karena capek misalkan ya, langsung tidur. Nah, ini tidak dianjurkan seperti ini. Jadi disunnahkan sebelum tidur mereka berwudu terlebih dahulu. Ya. Kemudian wat'an atau dia mau nambah, ya, mau berjima kembali. Maka disunnahkan, ya, berwudu terlebih dahulu, ya, baru dia ronde kedua, gitu ya, berjima lagi. Gitu. Jadi ini harus difahami ya oleh para jamaah semua agar kita mendapatkan pahala sunnah, ya, mendapatkan pahala sunnah. Seperti itu, ya. Wal afdalu ayyatawadda'a likulli sholatin. Dan yang paling utama adalah kita berwudu di setiap hendak sholat, ya. Sebetulnya boleh, ya. Seperti yang dijelaskan selanjutnya. Wa yajuzu ayyusalliya biwudu'in wahidin masya'a minas sholawati malam yuhdith, ya. Jadi boleh kita, ya. Boleh kita melakukan satu wudu untuk beberapa sholat fardu. Ya, beberapa sholat silahkan menggunakan satu wudu. Namun lebih utama, afdolnya adalah ketika kita sholat, kita berwudu. Ya, ketika kita sholat, kita berwudu. Ketika kita sholat, kita berwudu. Nah, gitu ya. Nah, ini afdolnya. Ya, itu afdolnya seperti itu. Lebih utama seperti itu. Meskipun wudunya belum batal. Ya. Tidak apa-apa itu. Tajdidul wudu, ya. Memperbaharui wudu silahkan. Itu afdol, itu lebih utama. Ya, afdol, ya, setiap sholat kita berwudu. Namun tadi diperbolehkan
diperbolehkan kita satu wudu untuk semua sholat selama tidak batal, ya, selama belum batal. Kemudian wa furudul wudu'i sittatun arba'atun minha ma'khudun minal Qur'anil Karim wa hiya al-ghusl wajhi wa ghusl yadain wa mashul ra'si wa ghusl rijlain, ya. Fardu wudu sekarang. Rukun wudu itu ada 6. 4 diantaranya diambil dari Qur'anul Karim. Yang pertama adalah membasuh wajah, yang kedua membasuh kedua tangan, yang ketiga mengusap kepala, dan yang keempat adalah membasuh kaki. Qala Allah Ta'ala, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Nah, ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah oleh kamu wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai sikut, kemudian usaplah rambut, ya, rambut kalian atau kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga basuh oleh kalian kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, ini ya. Nah, itu 4 diambil dari Al-Qur'anul Karim. Wa isnani ma'khudani minal haditsil syarif. Nah, adapun yang 2 lagi daripada rukun wudu itu diambil dari hadis yang mulia, yaitu niat dan tartib. Adapun niat, anna aman niat faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Adapun niat diambil daripada hadis innamal a'malu binniyat, muttafaqun alaih. Wa amma tartibu faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bih. Daripada ini hadis Rasulullah SAW rawahun Nasa'i. Mulailah kalian dengan perkara yang Allah mulai dengannya. Nah, itu ya. Jadi adapun tartib dan juga niat itu diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na niyati, dan adapun makna niat, qasdus syai'i muqtarin bi fi'lihi, yaitu menghendaki atau bermaksud sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Ya, jadi niat itu apa niat? Niat itu kita ada maksud dalam hati kita, ya, bermaksud sesuatu, bermaksud wudu misalkan, kemudian sambil dibarengi dengan pekerjaan wudunya, yaitu membasuh muka, ya. Karena rukun yang pertama dalam wudu adalah membasuh wajah. Kita niat bermaksud untuk berwudu. Nah, itu selesai. Serta dibarengi dengan membasuh wajah. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat adalah hati. Wa talaffudzu biha wa talaffudzu bil lisani sunnatun. Adapun melafadzkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Ya, jadi talaffudz lisan itu hukumnya sunnah, enggak wajib, ya. Kalau ada orang diem aja gitu, ya, berarti dia mungkin dalam hati, tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnah niat. Waktuha 'inda ghasli awwali wajhin juz'in minal wajhi fil wudu wa 'inda ghasli awwal juz'in minal jismi fil hadasil akbar. Waktunya niat adalah ketika basuhan pertama daripada sebagian wajah ketika wudu, dalam wudu, dan ketika basuhan pertama sebagian badan daripada hadas besar. Jadi ketika wudu kita ketika membasuh bagian sedikit, nah itu sudah waktu niat munculkan oleh kita niat berwudu. Nah, adapun misalkan mandi, kita ketika mandi air nempel di kepala kita atau di bagian tubuh kita yang lain, langsung kita hadirkan niat kita untuk hadas besar, ya, untuk mandi. Nawaitul ghusl rafa'il hadas akbari min jami' badani fadlillahi ta'ala. Wa ma'na tartib alla yuqaddima
Udwan ala udwin. Adapun makna tartib yaitu tidak mendahulukan anggota atas anggota yang lain. Dia tartib ya. Gitu. Jadi wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Gitu. Ya, jangan sampai kita kaki dulu atau tangan dulu baru muka, itu nggak boleh. Ya harus tartib. Wa yahsulu tartibu bil inghimas fil ma'i walau qalilan. Wa illam yamkus 'alal asah. Dan hasil tartib dengan menyelam ya dalam air meskipun sedikit ya, wa illam yamkus 'alal asah, meskipun tidak diam terlebih dahulu. Jadi untuk mandi kita ya, untuk mandi untuk mandi kita plus gitu ya, langsung naik lagi ke atas, itu selesai. Termasuk wudu juga sama seperti itu. Ya, hasil tartib. Hasil tartib. Ya, meskipun tidak diam dulu dalam air. Nah, itu ya. Nah, itu adalah tentang wudu. Ya, itu tentang wudu ya. Insyaallah nanti selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kaifiyatul wudu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus simak kajian ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.